Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas Bugina. Pada video kali ini saya akan melanjutkan aspek manajemen dan organisasi pada studi kelayakan bisnis yang bagian kedua. Jadi untuk bagian yang kedua ini saya akan bahas tentang struktur organisasi dan bentuk organisasi. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu, jadi organisasi itu apa sih? Jadi organisasi itu secara statis merupakan wadah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian secara dinamis, organisasi merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian organisasi secara formal ini merupakan sebuah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dari kepemimpinan. Jadi strukturnya disusun secara tegas ya nanti kalau dalam organisasi yang secara formal ini. Nah, struktur organisasi sendiri ini harus mampu menggambarkan tugas masing-masing bagian, kemudian dapat mempermudah perusahaan melakukan pengendalian, kemudian digunakan untuk mencapai tujuan secara lebih efektif. Kemudian dari desainnya, desain struktur organisasi ini ditentukan oleh strategi bisnis, lingkungan, teknologi, dan orang yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk bentuk organisasi sendiri ini ada 4, jadi ada bentuk organisasi lini atau garis, kemudian ada bentuk organisasi staff, kemudian ada garis dan staff, yang terakhir adalah fungsional. Nah, untuk bentuk organisasi lini atau garis ini merupakan bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Jadi kalau digambar bentuk organisasinya atau bagian organisasi sistem garis atau lini itu seperti ini. Jadi teman-teman kalau lihat bagian organisasi di kantor, nanti bisa melihat bentuknya seperti apa, itu apakah lini, garis staff, garis dan staff atau fungsional. Kalau lihatnya seperti ini berarti itu merupakan organisasi lini atau garis ya. Kemudian yang kedua bentuk organisasi staff. Jadi bentuk organisasi ini bentuk organisasi yang hanya memiliki hubungan dengan pimpinan tertinggi. Jadi seperti ini, bagannya itu garisnya tidak tegas. Jadi antara manajer kantor ke staff itu ada garis yang putus-putus seperti ini ya. Nah, ini merupakan bentuk organisasi staff. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk organisasi garis dan staff. Jadi kalau garis dan staff ini sebenarnya adalah campuran antara lini dan garis. Jadi wewenang yang diberikan pimpinan langsung ke bawahan, dan staff staffnya ini nanti memberikan bantuan maupun saran-saran saja. Jadi kalau digambar bagannya seperti ini nanti. Jadi manajer itu ada staff, kemudian tapi manajernya itu punya bawahan. Nah, staff nanti tugasnya adalah memberikan bantuan maupun saran-saran manajer kepada manajer untuk disampaikan kepada bagian di bawahnya. Kemudian yang terakhir ini adalah bentuk organisasi fungsional. Nah, kalau bentuk organisasi fungsional sendiri ini disusun berdasarkan sifat serta macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan pada masing-masing bagian. Jadi bagiannya seperti ini, bagian organisasi bentuk fungsional. Contohnya ini ada manajer tertinggi, ini general manager, kemudian ada manajer keuangan, jadi fungsinya aja mengatur keuangan, kemudian ada manajer personalia, kemudian ada manajer teknik, dan kemudian ada yang terakhir karyawan. Nah, itu tadi untuk struktur organisasi dan bentuk-bentuk organisasi dalam aspek manajemen dan organisasi pada studi kelayakan bisnis. Nah, nanti teman-teman bisa melihat dari usaha yang teman-teman punya misalnya, atau proyek bisnis yang akan teman-teman buat, itu nanti kira-kira bagian organisasinya itu yang paling cocok bentuknya yang bentuk apa, apakah garis atau lini, atau garis dan staff, kemudian ada staff, dan ada yang fungsional. Jadi nanti bentuknya seperti apa, setelah melihat ini tentu teman-teman bisa membedakan ya. Jadi itu dulu untuk materi kita pada aspek manajemen organisasi yang bagian kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.